Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana ketika kita tidur, Dia menemani kita, menjaga kita, dan memulihkan semua keletihan dalam raga kita, sehingga kita bangun pagi dengan kekuatan yang baru dan berkat-berkat yang baru untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, jikalau Engkau boleh memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan hari ini. Bapa yang baik, kami mau melaksanakan segala tugas dan pelayanan kami. Sebelum semuanya itu kami lakukan, biarlah kami boleh diperkenankan untuk duduk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hari ini boleh menyertai dan memenuhi hati kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan, merenungkan, mengerti akan firman-Mu hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarikh 21 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30. Berkata demikian bagi kita semua. Mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu, keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan." Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya lah pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.
kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun, dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan firman-Nya melalui sebuah tempat, yaitu tempat pengirikan. Tempat pengirikan merupakan tempat bagi para penuai gandum untuk menumbuk, untuk memisahkan biji gandum dan sekam-sekam gandum. Saudara-saudari yang terkasih, apakah maksud Tuhan meminta Daud untuk pergi ke tempat pengirikan Ornan? Hal ini terjadi setelah Daud melakukan perbuatan dosa. Ya, Tuhan memerintahkan Daud untuk mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bakaran untuk meminta pengampunan atas kesalahannya. Sebagai tempatnya, Tuhan memilih tempat pengirikan Ornan, tempat di mana para penuai gandum menumbuk dan memisahkan biji gandum dari sekam-sekamnya. Gandum yang ditaburkan ke udara, kemudian dengan hembusan angin akan membuang serpihan kulit yang tidak berguna, sedangkan biji gandum yang baik akan jatuh ke lantai, yang kemudian para penuai akan memungutnya, mengumpulkannya, dan kemudian akan membawa ke lumbung gandum yang tersedia. Saudara-saudari yang terkasih, tempat pengirikan ini bisa menggambarkan proses pemurnian yang saat itu dialami oleh Daud, bagaikan sebutir gandum yang ditumbuk dan kemudian dihamburkan ke udara. Demikianlah Daud yang tercemar oleh dosa, kemudian diproses agar sekam-sekam dosa itu dipisahkan dari hidupnya. Proses ini yang memurnikan hidup Daud dari kejahatan-kejahatan yang telah dia lakukan. Dan untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang murni dan yang berkenan di hadapan Tuhan, masing-masing kita akan beroleh giliran untuk dapat masuk ke dalam tempat pengirikan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tempat pengirikan itu mungkin berupa pencobaan, berupa ujian yang dipakai oleh Tuhan untuk menumbuk, untuk mengguncangkan, melemparkan hidup kita. Dan ketika kita memahami cara Tuhan di dalam memurnikan hidup kita, kemudian kita bisa belajar dan kita mengucap syukur dan memuji Tuhan, sekalipun pada saat itu kita di tengah-tengah tempat pengirikan. Sekalipun tempat pengirikan merupakan tempat yang cukup menyakitkan, namun tempat ini berguna untuk memurnikan iman kita dan menjadikan kita indah di mata Allah. Jadi pada saat ini saudara-saudari yang terkasih, jika kita berada di dalam tempat pengirikan, yakin dan percaya jika Tuhan membawa kita ke tempat pengirikan, Dia sedang memurnikan iman kita dan mendandani karakter kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami akan perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya yang tidak akan pernah mudah. Begitu banyak goncangan, begitu banyak tumbukan, begitu banyak lemparan, tapi kami yakin dan percaya ini adalah proses untuk memurnikan dan mendandani karakter kami sebagai hamba-Mu. Ajari kami tetap setia dan bertahan di tengah-tengah tempat pengirikan, supaya kami kembali berkenan di hadapan Allah. Bapa yang baik, kami mau melakukan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, memberikan kami hikmat, kepintaran, sehingga segala hal yang kami jalani hari ini seturut dengan kehendak Tuhan.
Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur.